Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ar ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha war ruba yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah kajian Sabtu sore Masjid Dakwatul Islam yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah kajian pada sore hari ini kita masih meneruskan kajian berikutnya yang kemarin tentang ibadah dan permasalahannya, atau diistilahkan dalam bahasa fikih namanya fikih ibadah. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang aspek takbir dan maknanya, sekarang adalah setelah takbir. Di dalam kajian kita sore ini Bapak Ibu, yang akan kita capai 3. Yang pertama adalah cara, yang kedua bacaan. Jadi setelah caranya bagaimana, kemudian apa yang dibaca, kemudian yang ketiga adalah hikmah dari yang kita lakukan itu. Jadi 3: cara, bacaan, dan hikmah. Yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah kita beribadah kepada Allah itu seharusnya menghadap kemana. Nah, itu menghadapnya ya. Karena orang itu setelah takbir itu kadang-kadang Bapak Ibu ini kadang-kadang tidak fokus menghadapnya kemana itu. Nah, oleh karena itu kajian pada sore ini yang pertama kita bahas tentang cara kita beribadah itu menghadap kemana, mengacu kepada ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Itu Allah mengatakan fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Fawalli Muhammad, hadapkan, wajhaka, mukamu, wajhaka masjid, satrol masjidil haram. Satrol itu artinya arah,
Masjidil Haram ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu. Nah, ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya. Awalnya Nabi itu beribadah, sholat itu menghadap ke Masjidil Maqdis di Palestina. Ya. Ketika menghadap ke Masjidil Maqdis itu, Baitul Maqdis itu di Palestina itu kemudian tidak lama Rasulullah itu diturunkan oleh Allah ayat lewat malaikat Jibril. Ya. Jadi umpamakan saja Nabi sebelumnya menghadap ke Masjidil Haram itu ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa di Palestina itu. Baitul Maqdis itu. Jadi seumpama Masjidil Aqsa berarti begini. Nah, sholatnya begini. Arah Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian tiba-tiba sedang sholat itu ayat itu turun lewat malaikat Jibril. Ya toh? Apa? Fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram. Ayat itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fawalli, engokke iki apa? Berpalingkan, palingkan, belokkan wajhaka, mukamu, wajhaka satrol Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, itu ketika dalam sholat itu. Ya toh, awalnya menghadap ke sana ini, kemudian Masjidil Aqsa di sana Palestina, tiba-tiba ayat itu turun, fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram, langsung Rasulullah itu belok kanan. Nah, gitu. Nah, Ka'bahnya di sana. Nah, itu. Jadi setelah menghadap ke sana, ayat turun langsung belok ke sana. Nah, ini barangkali Bapak Ibu bisa menjadi acuan kita kalau pas bertamu atau barangkali kita keluar kota di salah satu hotel, ya toh, tidak tahu mana barat, tidak tahu mana utara, mana timur, wis yakin saja, ayo sholat ning kamar, sholat kamar, gelar tikar atau digelar apa, sajadah, terus kita tiba-tiba sholat, ya toh, sholat Allahu Akbar, ada teman kamu datang, loh, Mas Bambang itu kok sholat ngadep ke selatan. Nah, ya toh. Jadi temannya tadi itu datang, ketika buka pintu tahu Mas Bambang itu sholat menghadap kemana? Selatan. Nah, kan dengar Bambangnya itu dengar. Ketika dengar kalau dia benar-benar menghadap ke selatan itu, maka dia harus langsung berbalik. Berarti kalau ke sana kan begini, kalau ke sana berarti kalau barat itu mana? Kalau ini barat, kalau ini selatan, ke kanan kan? Maka dia harus ikut ke kanan. Ketika di dalam sholat, Pak, terus sajadah piye? Nah, kan ya, sajadah piye? Ndak usah menyentuh sajadah, biarkan saja. Ya toh, kita saja yang menghadap ke barat tadi. Pak, lah barat itu pas tembok. Gini itu loh. Nah, ini toh, ngadep sana. Nah, tembok lagi. Lah terus piye? Ke belakang. Yang wajar ke belakangnya. Nah, kira-kira searah apa? Sesajadah gitu aja. Jangan tapis lana ya.
ya itu. Kalau kita ketepatan pas bingung, hanya bondo yakin barat itu sana. Ketika kita benar-benar sholat, kemudian kok ada yang membenarkan dan kita dengar ketika sholat itu, maka seketika itu ayat itu bisa dibuat rujukan. Fawalli wajhaka satrol masjidil haram. Apa itu? Hadapkan mukamu ke arah masjidil haram. Tadi itu menghadap ke Bantul karena ke selatan kan. Nah ayat itu turun karena diingatkan, Pak Bambang itu diingatkan oleh Mas Adi itu, maka Pak Bambang itu atau Mas Bambang itu ya toh, langsung belok kanan menghadap ke Kulon Progo. Karena baratnya kan Kulon Progo, menghadap ke Kulon Progo. Karena apa? Di sana satrol masjidil haram, barat. Nah, itu ayat ini bisa untuk rujukan itu ya, untuk landasan ketika kita bingung gitu. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak seumpama sholat di dalam kendaraan, udah nggak usah menghadap kemana saja kendaraan. Mau menghadap ke selatan, menghadap ke utara, ke timur, mengikuti kendaraan itu saja. Nggak usah katanya bilang sama apanya, masinisnya atau supirnya bis itu, Mas, aku harus sholat, hadapkan ke barat terus dulu. Nah, waktunya belok kok disuruh ngadap ke barat terus. Nanti kejegur jurang, jadi masalah. Nah itu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, ke arah Masjidil Haram. Arah itu bisa pas, bisa rodok ora pas ya, karena cuma arah. Kalau dari Jogja sini mau kemana? Mau ke Klaten. Nah jenengan berarti arah Klaten itu mana? Sana, atau sana? Coba ibu, bapak, Klaten mau kemana? Ke Klaten itu berarti mana? Jenengan ayo nyok ngene yo pundi. Nah, sampeyan ning kene kan ngene. Sapa wong Cangkringan, are ngok Klaten, ngomongnya piye? Wong Cangkringan ayo saiki. Lah ngene to. Wong Bantul, ayo ning Klaten, rono. Berarti apa bedane? Wong Sleman, wong kota, wong di manu? Bantul arah Klaten kabeh mesti nyuding ngitan. Nah nyuding ngitan itu namanya satroh. Bisa pas, bisa rodok pas, bisa rodok melenceng. Karena apa? Hanya arah. Makanya sekarang itu ada masjid itu ya, kadang-kadang diputer-puter itu ya, sampai entek apanya, entek sofi. Masjid Cili hanya dipakai untuk ngapik ke arah kemana? Kiblat separuh entek. Separuh entek masjid itu karena apa? Arahnya di sana. Jadi mengkreng gini imam apanya ini? Softnya itu. Nah, karena petunjuknya di dalam Al-Quran itu hanya arah. Arah itu tidak bisa tepat pas, hanya sekedar arah. Tak ubahnya seperti orang apa? Orang Klaten, orang mana? Orang Cangkringan, orang kota, orang mana? Bantul, mau ke Klaten mesti nyudui ngitan. Karena Klaten itu di arah timur. Ojo sampai ning Klaten, ning di kono. Nah, salah iki. Perlu diperiksake. Wong Klaten ki timur kok nyudoi mana? Nah, ke selat, ke barat itu salah. Jadi arah itu ke sana. Mau rodok rene enggak masalah. Sing penting punya keyakinan bahwa arah itu sana. Nah, arah kiblat itu mana? Barat. Ya ta? Barat sana. Orang Cangkringan kono barat. Wong kota ya ta? Kono gitu. Wong mana itu? Bantul, barat sana. Jadi semuanya arah ke barat. Nah, arah ke barat itu dalam bahasa Quran namanya satroh.
satrol masjidil haram. Nah, jadi jenengan kalau mau sholat ya, kalau bisa ini sebelumnya arahkan dulu kemana saya harus menghadap, arah kiblat, yakin. Nah itu. Nah, terus ketika kita sudah masuk ke arah kiblat, yang kita lihat itu mana? Yang kita lihat ketika takbiratul ihram sudah, menghadap ke barat sudah, terus kita ketika dalam sholat itu melihatnya apa? Melihatnya kemana? Nah, saya baca dulu dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas, ij'al basaraka haitu tasjudu. Yang artinya Anas bin Malik meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Anas, wahai Anas, ij'al basaraka haitu tasjud. Usahakan mukamu itu ketika sholat itu tertuju di tempat sujud. Nah ini lihat Bapak Ibu, Rasulullah ngendika kepada Anas, wahai Anas. Anas itu sahabat Rasulullah paling akrab ya, Anas bin Malik itu. Anas, ketika kamu sholat, usahakan pandangan matamu atau mukamu mengarah kepada haitsu tajud, di mana kamu sujud. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau sholat itu, yakinlah kira-kira tempat sujud kita itu di mana. Itu untuk patokan kita selama kita berdiri, selama kita rukuk, selama kita sujud. Jangan memandang yang di mana-mana, tapi pandanglah apa? Tempat sujud kita. Jadi jangan dibiasakan Bapak Ibu. Soalnya ada di rodok masjid rodok kulon kono, rodok wetan kono. Itu, ya. Masjid rodok wetan kono. Kadang-kadang saking kreatifnya ya, begitu Allahu Akbar itu kemudian melihatnya itu macam-macam. Orang melihat bawah atas ini, nah, melihat atas gini, ada yang gini, ada yang seni menghadap gini terus nelah noleh. Nah, ono ini, maaf ya, ning kene ora ono, rodok wetan kono, gitu. Kadang-kadang mandang sebelah kiri, gini, nah gini, nah. Mandang atas itu ada yang mengatakan tidak boleh. Walaupun ada yang mengatakan boleh, ya toh, tapi kebanyakan ulama, para ulama-ulama itu makruh. Memandang selain tempat sujud itu makruh. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan. Nah, kemana seharusnya kita ketika setelah takbiratul ihram itu? Kamu setelah takbiratul ihram itu pandanglah kira-kira kamu tempat sujudmu itu di mana. Nah, tempat sujudnya itu. Tempat sujudnya. Di dalam salah satu hadis Aisyah, Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah menuju sholatnya, menuju tempat sholatnya yaitu di Ka'bah, Rasul hanya memandang tempat sujudnya. Jadi rumah Rasulullah dengan tempat sholatnya biasanya ngimami itu selalu dipandang oleh Aisyah. Ketika keluar rumah sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bah itu, jadi imam itu masjidnya Rasulullah itu, ya toh, itu kemudian masjid Rasulullah itu, Nabawi itu, Rasulullah ketika sholat di dalam masjidnya itu diinceng oleh siapa? Oleh Aisyah, istrinya itu. Apa? Pandangan Rasulullah ketika keluar dari rumah menuju tempat
sholat itu Rasulullah tidak memandang kemana-mana, lebih-lebih ketika sudah masuk pada sholat. Mana yang dituju? Mana yang dipandang? Tempat sujudnya. Benar ngertos ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau kita setelah takbiratul ihram yang kita lihat mana? Kemana? Tempat sujud. Ketika yang kita lihat di tempat sujud, yang kedua, ojo merem. Awas ya, ojo merem, tidak boleh. Sholat kok merem? Ya gitu. Sholat itu melek. Kenapa melek? Karena siapa tahu soft kita di depan itu ada yang lewat. Kalau ada yang lewat, di stop. Sekedar nyetop gini, jangan boleh. Karena apa? Di depan kita ini ada Allah. Jangan sampai Allah itu injak. Tentu saja yang lewat itu adalah orang yang sudah dewasa. Kalau cucu kita kecil, ya masih kecil, belum balik, kecil itu TK, ya SD kelas 1 masih kecil itu nggak masalah. Tapi kalau yang sudah SD kelas 6, kelas 5, kelas 6, SMP, ya atau SMA, ibu rumah tangga, bapak-bapak yang sudah kerja, kalau lewat di depan kita ketika kita sholat, diapakan? Di stop. Tapi nggak usah ngomong ya, stop, nggak boleh. Sekedar gini aja, stop. Siapa saya stop? Nah itu, jangan sampai kita kalah. Kalau ini kalah, tangan dua, ya toh. Tapi jangan karung getem. Nah, jangan ya. Jangan melawan, sekedar nyetop tapi dipertahankan. Apa? Jangan sampai keterobos orang yang mau lewat. Laki perempuan sama, nggak boleh lewat ketika apa? Ketika ada orang sedang sholat. Nah kalau orang itu merem, ono wong lewat, kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan. Dicoba saja nanti. Ya toh, ada yang sholat kemudian jenengan lewat depannya itu, kok meneng bae? Pertama mesti turu. Kedua, ora melu pengajian. Nah, titiane ngono wae. Ora turu Pak. Aku lewat ning ngarepe kok meneng wae. Berarti sore iki ora melu pengajian. Karena apa? Orang itu kalau sadar kok lewat ngarepe wong sholat itu boleh dibunuh. Faktuluhu kata Rasulullah, bunuh orang itu. Karena apa? Menghina agamaku. Karena apa? Di depan kita ketika sudah sholat itu ada Allah, sehingga jadikan Allahu Akbar itu kan menghadap siapa? Allah. Allah maha agung, maha besar. Ojo sampai ono wong lewat. Makanya diusahakan Bapak Ibu, ketika kita sedang sholat itu tidak diperkenankan untuk mengejamkan mata. Tapi apa? Melek. Melek itu bahasa Indonesianya apa? Melek. Apa melek itu? Melek itu bahasa Indonesianya apa? Buka mata atau tidak tidur. Mosok tidur kok melek, medeni. Nah itu cara apa? Cara kita ketika sudah takbiratul ihram, kemudian yang kita pandang adalah apa? Tempat sujud. Dalam kondisi apa? Kondisi tidak mengejamkan mata. Orang barat itu Bapak Ibu saking pinternya, praktek sholat begitu diteliti. Kenapa orang Islam itu kalau sholat kok nggak boleh mengejamkan mata, kok kudu melek?
dan pandangannya kok fokus kepada pandangan mana tadi? Tempat sujud. Banyak orang meneliti seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata ditemukan kita sakit mata itu karena tidak bisa menjaga sholat kita. Terutama apa? Terutama ketika kita waktunya melek tidak melek tapi merem. Nah, saya punya saksiran. Ya. Sujud dalam kondisi begini. Anjuran Rasulullah untuk tidak memejamkan mata saat sholat, ya. Jadi hadis itu kan begitu. Ojo sampai kue sholat itu dalam keadaan memejamkan mata, alias apa? Merem. Para ilmuwan Muslim di Amerika telah meneliti cara untuk meningkatkan kekuatan penglihatan mata, memakai konsep dari anjuran yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sangat penting untuk orang-orang yang mata mereka yang lemah dan juga untuk semua orang. Otot mata yang lemah akan menyebabkan ketidakmampuan dalam melihat secara akurat. Untuk memulihkan mata dan menjaga kekuatan ototnya, maka sebaiknya mengikuti sunnah selama sholat. Kita harus selalu membuka mata. Nah, Mas ya, kita harus selalu membuka mata kita selama sujud, dan ketika berdiri pandangan mata melihat tempat sujud. Jaga mata Anda tetap fokus pada satu titik tempat sujud. Fokus satu titik tempat sujud. Hikmah di balik pandangan mata tetap fokus pada satu titik tempat sujud adalah saat ruku. Ini ibu-ibu ya, bapak-bapak, dalam penelitian itu, saat ruku otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi, dan saat Anda bangun otot mata akan melonggarkan. Sementara saat sujud lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud memendek. Dan ketika Anda bangun lagi itu akan mengendurkan otot-otot mata. Bila kita praktekkan setiap hari, maka akan melatih otot-otot mata kita sehingga mata kita akan sehat. Kita dapat melakukan hal ini setiap hari 17 kali atau sebanyak yang kita inginkan. Bila kita praktek setiap hari, maka akan melatih otot. Nabi kita Muhammad SAW selalu memerintahkan untuk membuka mata kita selama kondisi sujud. Dan sekarang para ilmuwan telah membuktikan bahwa praktek ini bekerja dalam meningkatkan kekuatan penglihatan mata. Coba ibu bapak, kalau kita dengarkan, nanti saya share ke Pak Pur ya, disampaikan ke jamaah. Jadi kita itu kalau ingin sehat mata, itu lewat praktek sholat itu bisa. Ya toh? Ini ilmuwan itu neliti itu.
Kenapa orang ketika sholat itu kok tidak boleh merem? Pandangannya kok fokus satu titik tempat apa tadi? Tempat sujud. Ternyata bisa mengantisipasi orang-orang yang sakit mata, yang mulai rabun, yang tidak terlihat, yang kadang-kadang capek. Itu karena nggak bisa menjaga sholatnya ketika praktek menjaga sholat itu, menjaga apa mata itu. Untuk apa? Coba sekarang. Dicoba saja. Kadang-kadang kita kan tambah min, ya toh? Tambah plus. Ndelok apa-apa siti-siti wis rada kabur. Sepedaan motor pakai helm sing elek ngene iki siti, ketika ada motor dari depannya mandek dhisik, enggak terlihat. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, caranya gimana kita sebagai seorang Islam diajari Rasulullah biar sehat? Praktekkan sholat. Terutama apa? Menjaga mata kita. Caranya gimana? Usahakan ketika kita sholat dalam kondisi melek. Ojo, orang asing jawab, ojo merem. Kudu, ojo, kudu, ojo. Melek itu tidak sekedar melek, tapi melek itu memandang fokus satu titik ke tempat sujud. Jadi ketika dalam keadaan berdiri, tempat sujudnya mana? Situ, kita lihat. Jangan selalu melihat begini. Allahu Akbar. Nah, coba lihat kaosnya temannya. Aku selalu ada di sampingmu. Enak aja. Kalau malah ngono kuwi dia. Coba. Ya toh. Malah di belakangnya temannya. Loh, rukunya kok kotor. Udah berapa minggu ora dicuci. Gara-gara melihat depannya, merespon karena apa? Ono ruku rodok kotor. Itu yang menjadikan kita itu cepat rabun. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, lewat hikmah sholat, anjuran Rasulullah ketika sholat disuruh melek, disuruh mandang fokus satu titik tempat sholat, tempat sujud itu, karena sholat itu akan mengantarkan jenengan untuk lebih sehat, terutama apa? Mata kita. Engko dipraktekke. Salat apa engko? Salat maghrib bar wudu, ya apa? Pakai ruku, pakai peci, sudah dalam keadaan qomat, Allahu Akbar. Yang kita pandang adalah tempat sujud kita dalam kondisi melek. Dicoba 1 minggu, syukur dicoba 1 bulan. Nanti reaksi mata kita perhatikan seperti itu gimana? Saya doakan mudah-mudahan yang sakit-sakit itu dengan praktek ini mulai hilang semua sakitnya, tambah sehat. Itu baru mata loh ibu-ibu ya, baru mata, baru mata. Melek, fokus satu titik tempat sujud. Karena apa? Itu yang akan mengantarkan kesehatan mata kita. Bisa juga mata kita itu kadang-kadang sakit, sering capek. Mata kan sering capek itu, akhirnya keluar apanya? Air mata. Akhirnya beli apa? Beli tetesan. Batal tetesan itu ada batasnya. Lebih 1 bulan itu harus dibuang. Tidak boleh dipakai terus menerus. Gitu. 1 bulan dibuang, beli lagi. Dalam anjuran kita baca itu di situ itu. Nggak boleh didiamkan sampai 4 bulan, sampai 5 bulan. Apalagi sampai tahun, tambah merusak. Sekarang nggak usah begitu-begitu. Kita praktek lewat
keadaan sholat kita. Menjaga apa? Menjaga mata, menjaga pandangan mata kita, fokus pada satu titik tempat sujud kita. Ngoten nggih Bapak Ibu ya? Udah tahu toh ini? Nah, gitu. Ya. Tempat sujud kita. Pandangan dalam hal ini adalah menjaga mata kita. Coba Ibu Bapak dari satu sini aja dulu. Ada yang ingin ditanyakan. Saya kemarin banyak pertanyaan sehingga nanti bisa kita sharing. Coba siapa yang ingin bertanya? Nggih, monggo, Mbak. Iki Mbak toh. Sampean 33 ya? Ya, monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa kita ini sholat harus fokus ke tempat sujud. Ya. Dan itu tadi disampaikan karena kita itu sholat menghadap Allah ya Ustadz ya. Dan kenapa kita menghadap ke sujud? Karena dan tidak boleh tidak boleh merem ya katanya. Tadi disampaikan oleh Ustadz itu menjaga kalau ada yang lewat di depan kita. Nah, pertanyaan saya, kalau kita dalam kondisi ramai, contohnya misalnya di umrah atau apa gitu, itu biasanya kita kan sudah fokus gitu, tapi ada yang seliweran gitu di depan kita. Bahkan kadang berdiri sejenak dia nyari tempat gitu. Padahal kita baru sholat itu. Kadang kita baru sujud pun diloncatin ini kepala kita itu. Gimana hukumnya, dan mohon di penjelasan dari Ustadz. Yang kedua, kita trik untuk kita itu biar fokus gitu ya Ustadz, karena kita kalau mejem gini merem itu kadang lebih fokus daripada kita melek gitu. Kalau melek itu saya tidak kemungkinan ini hampir semua yang hadir di sini ini mungkin tidak fokus ke pikirannya macam-macam gitu. Kalau kita merem gitu agak meskipun nggak fokus 100% tapi agak tenang gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak sinten iki? Kula. Mbak sinten? Susi Laning Tias. Oh, Mbak Susi ya. Makasih Mbak Susi. Pertanyaannya Mbak Susi bagus. Cantik pertanyaannya. Seperti orangnya. Jadi begini Mbak Susi. Kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram ada perkecualian, jadi bisa dimaafkan. Jangan sampai kita disamakan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Madinah, terutama ketika kita sudah masuk di Raudhah, harus dibedakan. Dua masjid itu masjid istimewa. Shop saja seharusnya untuk satu. Kalau di sana bisa juga shop satu ini untuk 2 orang. Artinya apa? Penjelasan ajaran agama itu idealnya orang sholat di mana saja itu seperti itu. Yang saya jelaskan itu. Artinya apa? Tidak diperkenankan untuk merem dan dianjurkan untuk dalam kondisi apa? Melek itu kan. Kalau ada orang lewat ya toh, hendaklah di stop, jangan sampai melewati batas shop kita, karena di depan kita itu ada Allah. Itu idealnya orang sholat semua sedunia.
kecuali, nah ini kalau kalian itu sedang sholat ada di Mekah, di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu puncak ujian iman. Kita ndak kenal orang Turki, orang Negro, ya tak? Jadi kita mau sholat, sudah sholat saja kadang-kadang ada yang nerjang. Terus gimana? Biarkan saja. Karena apa? Karena di situ itu darurat. Kalau ndak begitu teman kita ini nggak punya tempat. Karena apa? Terlalu banyak sekali. Coba di masjid ini kalau yang ikut jamaah berapa ribu? Masjid ini loh berapa ribu? Ya umpamakan saja ya 800 orang, ya 800 orang ikut. Masih muat 800 orang di sini. Tiap shop itu bisa dengan tertib. Tidak mungkin ada orang itu lewat di tengah-tengah shop. Karena apa? Masih memungkinkan tempat itu untuk ditempati di belakang-belakangnya. Tapi kalau di Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram 6 juta jamaah. Coba jenengan pikir, wong 6 juta itu jamaah bersama barengan kabeh. Apalagi kalau Jumatan, wes beludak. Semua orang kepingin ikut jamaah. Orang yang sudah tenang-tenang itu kadang-kadang dilewati begitu saja. Yang lewat siapa? Yang lewat itu ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau di Madinah insya Allah bisa rada tertib. Karena apa? Shop perempuannya di belakang, shop lakinya di depan, sehingga ada namanya babur rijal, babun nisa, pintu laki. Kalau di belakang babul nisa, pintu perempuan. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada, ya tak? Pintu itu ya untuk berdua. Untuk siapa? Untuk laki dan untuk perempuan. Wong sholat saja samping saya itu orang Negro yang hitam itu kadang-kadang minta minum saya beri. Ngono kuwi kadang-kadang lewat di depan saya sholat tak biarkan. Karena apa? Karena memang kondisinya seperti itu. Tidak memungkinkan kalau diginikan, malah tambah diterjang. Itu kalau di luar. Apalagi kalau di Madinah, di Raudhah, wah tambah lagi. Sholat di atasnya tungkuk saya gini biasa. Sholat gitu, kepala saya itu dapat bokong. Coba mau begini itu nggak bisa, karena ini bokongnya wong ini grup iki ngono kuwi. Mau tak dodol nggak boleh, biarkan saja. Jadi saya harus lewat mana gitu ya. Itu karena terpaksa. Jadi ada perkecualian. Sholat itu sholat ideal dan sholat terpaksa. Ideal adalah sholat seperti kita, tidak ada yang seperti itu. Maka kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya toh, itu perkecualian. Kalau seperti itu masih bisa tidak bisa diantisipasi, dibiarkan saja. Asal kita jangan sampai marah ketika ada orang seperti itu. Untuk cerita saja, ya, cerita di negaranya masing-masing, kayak seperti itu. Kalau kondisi umroh sih nggak masalah, nggak terlalu banyak. Tapi kalau kondisi pas seperti ini, ya toh, kondisi pas waktu haji, semua orang sedunia itu numpuk jadi satu di situ. Jadi dimaklumi, ya Mbak Susi ya, gitu ya. Jadi kalau idealnya sholat itu yang saya terangkan tadi itu, kecuali kalau ada orang yang sholat di Masjidil Haram, ya toh, ada yang tidak seperti yang saya terangkan itu, harus dimaklumi. Ketika ada orang lewat dalam kondisi sesak, itu tidak usah diginikan, malah tambah diterjang. Karena apa? Seakan-akan begini itu mengganggu kepada yang lewat gitu. Karena seharusnya lewatnya itu bukan begini, lewatnya itu begini, nyamping begini. Kalau batal itu nyamping begini.
Tapi dia karena dalam kondisi yang seperti itu, dia mau lewat kemana saja diperbolehkan, nggak masalah. Itu. Kemudian bagaimana kiat kita agar bisa sholat itu khusyuk? Wong kadang-kadang kata Mbak Susi tadi itu, kadang-kadang kita itu tidak mengejamkan mata itu juga tambah tidak khusyuk. Gitu kan gitu. Begini kata Rasulullah, kalian bisa khusyuk sholat itu sekalipun kalian itu dalam kondisi melek dalam sholat itu. Dengan cara apa? Urusan duniamu itu ketika kamu sholat itu bereskan dulu urusan duniamu, urusan rumah tangga, urusan masak, urusan bersih-bersih rumah, ya tak beres. Kalau sudah beres, hendaklah kalian hilangkan semua dalam hal dunia itu. Ketika sudah takbiratul ihram, fokus satu saja, urusan akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain jangan. Makanya di dalam surat Al-Jum'ah, itu ya, itu Allah menegur kepada jamaah ketika sholat Jumatan. Sebagian besar yang ikut sholat Jumatan itu kan orang bisnis, orang jualan di samping-samping Masjidil Haram itu. Begitu ketika waktu sholat Jumat, pas Jumatan itu perniagaan itu datang dari Sam lewat sampingnya masjid. Ngono kui separuh masjid itu meninggalkan jamaah, mencari perniagaan yang bawa barang itu, mau cari, mau diambil itu, mau dibeli, maksudnya cepet-cepetan. Seperti itu saja Allah itu menurunkan ayat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuhu kaqaima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijar. Mereka dari masjid yang separuh masjid tadi pas sholat itu meninggalkannya itu menjadi gagal itu, disuruh mengatakan oleh Rasulullah itu, kul indallahi khairum minal lahwi wa minat tijar. Katakan Muhammad kepada mereka-mereka yang keluar dari masjid itu bahwa sholat itu lebih berharga daripada perniagaan itu. Jadi mereka apa? Sholatnya tidak fokus. Tidak fokus apa tadi? Tidak fokus menghadap kepada Allah. Contohnya apa? Ketika ada pernikahan datang, mereka meninggalkan semua. Berarti besar mana menghadap kepada Allah dengan menghadap ke perniagaan? Besar menghadap perniagaan menurut mereka. Itu ditegur oleh Allah. Artinya apa? Artinya berarti kita kalau pas pada waktu sholat jangan memikirkan yang di luar sholat, ya toh? Jangan memikirkan di luar sholat. Artinya belajar untuk fokus apa yang harus dilakukan di dalam sholat saja. Memang ini belajar, kalau nggak belajar nggak bisa, sedikit demi sedikit. Kalau semua itu tidak bisa. Karena apa? Mengejamkan mata dengan melek itu bagian dari cara sholat khusyuk. Memang kadang-kadang ada orang itu karena belum belajar, kadang-kadang saya itu kalau sholat khusyuk merem, ngono kuwi, ya toh, merem. Tapi kalau saya sholat melek itu malah mikir ke, nah belum belajar, ya. Pertama merem ora apa-apa, ojo sak teruse merem dari takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam merem terus, dilatih sekarang. Allahu Akbar melek, baca Al-Fatihah
melek. Baca surat merem. Atau dibalik, ini belajar ya, dalam pembelajaran loh. Baca doa merem. Baca Al-Fatihah melek. Baca surat merem. Belajar dulu. Terus ruku melek, i'tidal merem, sujud melek, bangkit dari sujud merem. Itu belajar. Nanti kalau sudah bisa, kemudian dilatih lagi. Sekarang kalau saya kondisi berdiri terus menerus, saya akan melek. Nah, dilatih melek. Kok bisa meleknya? Kemudian saya tambah lagi, saya kondisi ketika masa ruku, saya melek, tidak merem lagi. Nah, bisa toh? Tinggal sujudnya masih merem. Belajar lagi, besok lagi saya belajar lagi, ketika sujud saya akan melek. Begitu. Jadi itu memang harus dipelajari, tidak bisa langsung bisa gitu, enggak. Karena apa? Merubah pembiasaan jenengan. Kalau sholat dalam kondisi merem itu tidak bisa sekaligus, tapi apa? Sedikit demi sedikit. Nah, inilah apa? Keuntungan jenengan itu, agar supaya apa? Sholat itu mengangkat derajat jenengan dari sakit menjadi apa? Sehat. Satu sisi tok loh ini. Apa? Menjaga pandangan kita dalam kondisi melek. Yang kedua, fokus pandangan kita ke tempat sujud itu. Dilatih Bapak Ibu, dilatih. Makanya kalau pandangan jenengan dalam kondisi sholat itu, ya toh, melek, jangan mandang yang lain-lain. Jenengan boten fokus itu kan karena mandang yang lain-lain. Mandang rono, ngelirik kanan, terus ayo dijawab, melirik kiri, capek melirik kiri terus ke atas. Nah itu, jadi belajar. Karena apa? Orang yang sholat dalam kondisi melek itu, kemudian fokus pada satu titik namanya tempat sujud itu, mengangkat derajat jenengan dalam kondisi sehat. Sehat apanya? Sehat matanya. Dicoba saja Bapak Ibu ya, dicoba saja. Wonten melih Bapak Ibu, monggo. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya, Bang? Monggo. Sampun tadi Mbak Susi, 2 kan? Tentang sholat yang tadi tidak fokus tadi ya, kiat-kiatnya itu. Kemudian yang satunya di Masjidil Haram itu sudah saya jawab. Setelah Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tentang sholat setelah takbiratul ihram, kemudian penglihatan kita dalam kondisi melek dan tidak mengejamkan mata itu, kemudian kita masuk pada yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Yaitu cara kita bertakbir. Kalau kemarin kan ada takbiratul ihram, cara kita bertakbirnya bagaimana? Nah, cara bertakbir kita, tangan sejajar dengan telinga. Saya bacakan hadisnya 49. Idza kabbara, apabila Rasulullah bertakbir, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadi ya bihima,
sehingga keduanya sejajar dengan kedua udunaini, kedua telinganya. Bapak Ibu, karena kita belajar fikih, jadi kita tidak lepas dari hadis yang diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, ketika kita mau takbir itu, maka angkat tangan kita keduanya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinga. Hadis diriwayatkan Muslim dan An-Nasa'i ya. Kedua telinga sejajar dengan telinga, sejajar dengan telinga. Telinganya di sini, maka kita sejajar. Tangan ini sejajar dengan telinga, ya. Tidak begini, tidak begini, tidak begini, tapi tangan ini sejajar dengan telinga. Kedua tangan ini sejajar dengan telinga. Karena apa? Kita nanti yang menentukan waktu sujud ini sejajar telinga itu. Sujud kita nanti kita letakkan di mana? Tempat apa tangan ini. Makanya ini harus disesuaikan dulu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat tangan, kedua tangan ini sejajar dengan apa? Kedua telinga kita. Coba ibu-ibu semua, bapak-bapak, Allahu Akbar, ayo, sejajar dengan telinga. Telinga itu ini sejajar. Nah ini sejajar. Ini kan? Ya ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hatta kanata bi khiyali mangkibahi wa khada bi ibhamihi udunaini tsumma kabbara. Yang kedua ini diangkat tangannya, hadisnya kayak keduanya ini, kemudian sejajar dengan kedua baunya. Bau tadi kan telinga, sekarang bahu. Bau itu mana? Ini kan. Maka kalau tahu sholat, kalau takbir, ada yang begini sejajar dengan bau. Nah, ada yang rodok ke atas, ya toh? Ada yang rodok ke bawah. Ke atas berarti ikut tadi Muslim itu. Kalau yang bawah ini Bukhari, sejajar dengan apa? Bau. Jadi boleh rodok ke atas, boleh rodok ke bawah. Kalau jenengan biasa gimana coba? Saya lihat. Jenengan biasanya takbir gimana? Jenengan dulu loh, jangan ikut saya dulu. Biasanya jenengan apa? Coba takbir. Allah. Jangan dulu ke Allah kok. Saya mau lihat dulu. Ayo, takbirnya Allah. Ya, dihadapkan ke kiblat ya ini ya. Allah begini ya, sejajar dengan telinga dulu. Kalau tidak biasa dengan telinga, sejajar dengan bau. Karena apa begini? Karena ini nanti menentukan sujudnya. Kalau pembiasaan jenengan sejajar dengan telinga, nanti sujudnya kira-kira bukan sejajar dengan telinga. Ini apa? Tangannya. Ya. Telinganya di mana? Telinganya di sini. Ini sejajar. Tidak boleh begini. Karena apa? Karena takbirnya itu bukan begini. Takbirnya sejajar dengan telinga kan? Maka nanti jatuhnya ini sejajar dengan telinga. Kalau rasa ke bawah tinggi, karena orangnya panjang, orangnya tinggi, ini sejajar dengan apa? Bau. Sehingga apa? Nanti jatuhnya tangan sebau dan bau tidak langsung tangan. Belum waktunya. Ini saya baru mempraktekkan cara takbirnya, belum sampai sujud. Karena apa? Dua praktek ini harus kita kuasai. Jenengan yang mana? Yang sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan kedua bau. Nah, itu diperbolehkan, mau milih yang mana jenengan. Asal tidak macam-macam. Nah, itu lagi jangan. Jadi jangan sampai tidak niat ya takbir itu ya, itu.
Coba dari takbir ini kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin bertanya enggak? Saya itu suka ditanya karena fikih itu mesti banyak pertanyaan. Takbir. Piye Bu? Mbak. Oh di samping itu. Saiki ora usah di samping. Ora sakit kok. Jadi tetap di ala sadri. Setelah takbir, nah ini kan saya belum masuk hadis yang kedua. Takbir tadi ada di mana? Sejajar dengan telinga. Yang kedua, sejajar dengan bahu. Terus dikemanain tangan ini? Tangan ini yang kiri sedekapkan di dada. Ini ya. Tangan kanan pegangkan di dirok al yusro, nyekel sing kiri. Yang kanan, yang kiri dulu nempel ke dada, pun ulu dada, ulu hati. Terus yang kanan nempel di dirok. Dirok itu ini. Nah, sehingga pergelangan sama pergelangan ini gatuk, kemudian ini dipegang, tempelkan di atas sodri, ala sodri, di atas dadanya. Nah ini. Nah, gini ya Bu ya. Sodri itu di sini. Ini sodrun, dada, depannya dada. Jangan ketinggian, dikira burung, kanyepen. Jangan terlalu ke bawah, ketoke nggak punya tenaga. Ini nggak punya tenaga ini. Ini nanti cenderungnya ngantuk. Nah, ini kan. Tapi kalau jenengan ini